Shalom, saudara. Shalom. Haleluya. Kita harus tetap semangat. Karena memiliki Allah yang luar biasa. Yang telah menyediakan pengharapan masa depan yang sungguh dahsyat adanya. Amin. Saudara, sepanjang bulan Desember ini, kita akan membahas tentang kasih Allah akan dunia ini. Minggu pertama tentang kasih terbesar, yaitu saat ini. Minggu kedua kita akan membahas Kristus sebagai terang dunia. Dan minggu ketiga Kristus sebagai harapan dan keselamatan. Ya. Lalu nanti di ibadah Natal nanti kita akan membahas tentang Kristus Raja yang menjadi hamba. Nah saudara, pagi hari ini kita akan membahas tentang kasih terbesar. Saya percaya kita semua telah hafal firman Tuhan yang menyatakan begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ditulis di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kita orang yang percaya yang tidak binasa, saudara. Ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kehidupan kekal yaitu kehidupan kekal kebahagiaan bersama dengan Bapa di sorga. Luar biasa, bersyukurlah saudara. Nah saudara, ayat ini disebut sebagai Injil dalam satu ayat. Karena merangkum pesan Alkitab, pesan utama Alkitab tentang kasih, tentang pengorbanan, dan tentang keselamatan. Ya. Nah kita lihat dalam kalimat yang pertama dikatakan di sana demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah itu mutlak saudara. Kasih Allah itu tidak terbatas, kasih Allah itu sepenuhnya, kasih Allah itu seutuhnya tanpa membedakan dan tanpa terkecuali. Siapapun manusia yang ada di dalam dunia ini, baik yang taat kepada Tuhan, baik manusia yang berdosa, ya, semuanya menerima kasih yang sama dari Allah Bapa kita. Ya. Karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Jangan menganggap kita merasa diri lebih benar. Jangan menganggap kita diri merasa lebih pintar. Jangan kita menganggap diri kita lebih sok tahu. Tetapi sungguh setiap kita menerima kasih yang sama dari Allah kita. Kasihnya besar, kasihnya tidak bersyarat. Jadi kasih Allah itu tidak menunggu saudara menjadi orang yang baik dulu. Kasih Allah itu tercurah tidak menunggu saudara menjadi orang yang layak dulu. Orang yang mendapatkan perkenanan di hati Tuhan dulu. Baru Allah mengasihi. Bukan. Bukan seperti itu saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Allah tetap mengasihi. Allah tidak membeda-bedakan manusia, Allah tetap mengasihi keadaan apapun yang saudara alami saat ini. Baik saudara menjadi orang yang baik, baik saudara menjadi orang yang jahat, tetap kasih Allah itu tercurah buat setiap kita. Karena kasih Allah mutlak adanya. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah saudara, ini adalah buktinya Bapa mengasihi kita. Buktinya Allah kita mengasihi saudara. Dia memberikan Yesus Kristus, Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, sampai-sampai dia rela mati
di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita hidup oleh karena Dia. 1 Yohanes 4 ayat 9 bilang begini, saudara. Ya, dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal apa? Ya kan? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Apa saudara? Supaya kita hidup olehnya. Bayangkan saudara. Renungkan saudara. Ya. Jika Kristus tidak datang ke dalam dunia ini, bayangkan apa yang terjadi. Saya percaya manusia tetap hidup di dalam dosa. Tidak ada jalan kita bisa sampai ke rumah Bapa. Dan tidak ada pengharapan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu bersyukurlah. Banggalah. Berbahagialah. Ketika saat ini kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Dan ketika Yesus memilih setiap kita untuk menjadi umat pilihannya. Karena kalau kita pikir-pikir, kalau kita renungkan, siapa kita? Siapakah saudara? Kalau bukan oleh karena kasih dan anugerahnya, celakalah kita, binasalah kita. Oleh karena itu biarlah Kristus hidup di dalam diri saudara. Amin. Kasih tahu kiri kanan, Kristus hidup di dalam dirimu. Lalu kalimat selanjutnya saudara dikatakan apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah maksud Allah lakukan semua itu. Inilah tujuan Allah datang ke dalam dunia. Allah datang ke dalam dunia bukan untuk dirinya sendiri. Allah datang ke dalam dunia bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi dia datang ke dalam dunia, dia merendahkan dirinya untuk kita semua manusia yang berdosa. Saya kalau merenungkan kebenaran ini, saudara, saya rasanya mau tersungkur di hadapan kaki Tuhan gitu loh. Karena begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Setiap kita akan mengalami masanya pada waktunya nanti kita akan pulang, bukan? Pulang mau kemana saudara? Kita mau pulang kemana? Kalau kita nggak mau pulang ke dalam rumah Bapa yang kekal. Dia lakukan itu semua. Dia lakukan semua itu untuk kita yang berdosa. Bukan untuk kepentingannya. Bukan untuk maksudnya tujuan sendiri. Ini untuk kita saudara. Itulah maksudnya Yohanes 3 ayat 16 ditulis. Mengapa Allah menyatakan kasih-Nya dan melalui siapa kita bisa diselamatkan? Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12 bilang begini bukan? Dan keselamatan tidak ada. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini yang kita pijak saat ini di bumi ini saudara. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat apa? Kita dapat diselamatkan. Jadi betapa luar biasanya Allah kita, betapa agungnya kasih Allah kita, betapa mulianya. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Itu kabar baiknya buat kita siang ini. Kabar baik yang kita dengar siang ini di rumahnya. Rumah Bapa, ini tempatnya.
Dia kasih tahu sama kita. Kasih terbesar telah dia curahkan buat saudara dan saya. Persoalannya, ketika kita dengar kabar baik pada siang hari ini. Dan saya percaya bukan cuma siang ini kita dengar tentang Yohanes 3 ayat 16, bukan? Bukan cuma siang ini, tapi sering kali sudah berulang-ulang kita mendengarnya tentang kasih terbesar, tentang kasih Allah. Ya kan? Bahkan kita sampai-sampai hafal di luar kepala isi dari Yohanes 3 ayat 16 ini. Persoalannya bagaimana respon kita? Ketika kita mengakui, kecuali kalau saudara nggak mau mengakui. Ketika saudara menyadari, kecuali kalau saudara nggak menyadari. Bahwa kasih terbesar telah kita miliki dalam hidup kita. Apa respon kita? Saya percaya gini, kalau kita dikasih sesuatu sama seseorang, apalagi sesuatu itu sangat berharga buat hidup kita. Misalnya contoh kecil, dikasih pinjem duit, dikasih pinjem mobil, dikasih boleh izin tinggal di rumah kita. Saya dulu tinggal di rumah kakak saya itu lama sekali. Waktu saya dari kampung datang ke Jakarta, saya tinggal sama kakak saya. Bertahun-tahun, makanya sampai sekarang saya nggak bisa melupakan bagaimana kebaikan kakak saya. Saya percaya ketika kita menerima sesuatu yang berharga dalam hidup kita, nggak mungkin kita diam aja. Nggak mungkin kita berpangku tangan, nggak mungkin kita hanya bilang, iya makasih ya. Nggak mungkin. Tetapi ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai bukti. Ini kasih kita kepada dia, kepada seseorang, kepada Allah kita. Saudara, apakah ketika kita mendengar firman Tuhan, itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung, ya, dan memakannya sampai habis. Firman Tuhan katakan demikian. Ya kan? Apakah firman Tuhan yang ketika kita dengar Yohanes 3 ayat 16 ini yang kita dengar seperti benih yang jatuh di atas tanah yang berbatu-batu? Tumbuh sih tumbuh. Dengar sih dengar. Tapi begitu matahari terbit dikatakan layulah ia karena kering dan tidak berakar. Kita nggak kuat. Kita gampang goyah, kita gampang rapuh. Kita gampang terbawa arus, kita gampang terpengaruh dengan dunia ini. Kita tidak kuat di dalam Tuhan. Kita tidak menyadari akan besarnya kasih Allah itu dalam hidup kita. Atau apakah firman Tuhan yang kita dengar selama ini seperti yang kita dengar, ya, jatuh di semak duri, menghimpit kita sampai mati? Seperti itu kah? Atau kabar baik Yohanes 3 ayat 16 ini saudara, jatuh di tanah yang baik. Saya berdoa tanah ini adalah tanah hatinya saudara. Kalau jatuh di tanah yang baik, saya percaya. Firman Tuhan katakan apa? Saudara akan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi artinya apa? Ada buah yang banyak yang saudara hasilkan dalam hidup saudara. Itu bertumbuh. Saudara tidak terus menjadi anak-anak seperti bayi yang maunya minum susu. Tapi tidak suka dikasih makanan yang keras. Tidak bertumbuh bertahun-tahun. Kita seharusnya menjadi pengajar firman Tuhan katakan. Tapi selamanya kita tidak melihat bagaimana Kristus bertumbuh dalam hidup kita. Bukankah ada lagu sekolah minggu katakan semakin hari kita semakin bertambah. Kristus yang bertambah dalam diri kita dan diri kita semakin kecil. Kristus yang semakin kelihatan, kita yang bukan, kita yang tidak kelihatan. Saya berdoa ketika Hosanna Family Church mendengar kabar baik siang hari ini tentang kasih
terbesar yang kita terima dari Bapa kita di sorga. Kabar baik itu, firman Tuhan itu dijatuh di tanah yang baik, tanah saudara yang menghasilkan buah yang banyak. Saya berdoa kita semua disadarkan kembali pada siang hari ini. Betapa besar kasih Allah yang telah menyerahkan dirinya secara total dan tanpa syarat. Dia berikan secara total saudara, tanpa syarat apapun, keadaan saudara seperti apapun dia terima, dia kasihi saudara. Dia sungguh-sungguh tulus mengasihi saudara. Bahkan saudara menjauh dari dia, dia selalu datang, selalu hadir, selalu ingin dekat dengan kita. Itu yang saya rasakan. Saya nggak tahu dengan saudara. Saya begitu merasakan sekali ketika saya mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan selalu mendekatkan diri dengan kita. Dia tidak ingin jauh dengan kita, tetapi kita yang suka selalu ingin jauh dari Dia. Saudara, mari kita harus sadari sama-sama. Kasih terbesar telah kita terima dari Dia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Mari kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Itu saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bisa saudara? Halo? Bisa kita menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Tidak usah nyawa deh. Waktu saudara, tenaga saudara, uang saudara, atau materi saudara, hobi saudara. Gue gak bisa nih besuk dia. Gue lagi kepengen main badminton, gue lagi kepengen berenang. Anjing gue gak ada yang jaga, gak ada yang kasih makan. Seharusnya kita bisa sama-sama ikut besuk atau ikut pelayanan. Bisa kita sungguh-sungguh menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Apalagi ada kata wajib di situ. Betul? Ada kata wajib di situ. Biasanya kita suka alergi gitu loh. Kalau ngedengar kata wajib atau kata peraturan. Betul? Kita suka alergi kalau ngedengar kata wajib atau kata peraturan. Padahal kalau kita mau jujur. Saudara, ini bicara soal penundukan diri dan kerendahan hati. Saya alami itu dalam hidup saya. Kadang-kadang kalau kita kerja di kantor, kita kan suka lebih daripada apa yang sudah diwajibkan atau ditentukan. Ya kan? Peraturan kantor kita kerja sampai jam berapa? Jam 5. Tapi kadang-kadang kita bisa overtime. Bisa sampai jam 9, dulu saya waktu kerja. Bisa sampai pagi, malam jam 12 malam, bisa sampai pagi lagi, terus saya kerja lagi saudara. Jadi nggak tidur itu. Waktu tender dengan pemerintah saat itu. Sama perusahaan yang ada di dalam dunia ini kita bisa begitu. Masakah kita nggak bisa dengan perusahaan kerajaan sorga yang telah menyelamatkan hidup kita? Halo? Ini bicara soal penundukan diri dan kerendahan hati kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh taat dan setia,
Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah kita, perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan begini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara harus menuruti perintah-perintah Allah. Amin. Saudara harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Perintah-perintahnya itu apa? 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 Kata siapa? Kata saya? Bukan, kata firman Tuhan. Siapa yang memberikan kemampuan dalam diri kita? Tuhan, Roh Kudus. Jadi orang yang bisa mampu melakukan perintah-perintah Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Karena kasih Allah ada di dalam dirinya. Pertanyaannya, mengapa ketika firman Tuhan katakan kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita menjadi beban? Mengapa itu menjadi beban buat kita? Karena jujur, kita tidak sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Allah kita. Waktu saudara mencintai pasangan saudara sebelum menikah, waktu saudara mencintai pacar saudara, katakan calon istri saudara, calon suami saudara. Saudara hitung-hitungan enggak? Halo? Hitung-hitungan enggak waktu saudara? Jawab yang jujur, hitung-hitungan enggak dengan tenaga saudara? Jemput ya saya di Semanggi. Rumah saudara di mana? Misal rumah saudara di Bogor. Oh siap, saya akan jemput. Saudara hitung-hitungan enggak dengan uang saudara waktu saudara pacaran? Hah? Kamu mau makan apa sayang? Kamu mau makan apa? Kita yang nawarin kan saat itu, tapi sekarang yang minta siapa? Pasangan kita kan. Dulu kita sering diajak makan, sekarang minumnya es teh doang. Dulu kasih es jeruk, sekarang es teh doang. Jujur saudara, ya. Kenapa saudara tidak hitung-hitungan dengan pasangan saudara, dengan kekasih saudara, dengan orang yang saudara cintai? Karena saudara sangat mengasihi dan mencintainya. Amin. Jujurlah di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai gerejanya di tempat ini, Hosanna Family Church di tempat ini, saudara akan bisa membedakan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Allah, saudara akan menjadi orang-orang yang perintah apapun yang diberikan kepada saudara, saudara akan lakukan. Dan itu tidak menjadi beban, itu tidak menjadi berat sehingga banyak keluhan-keluhan, kritikan-kritikan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Kurang gimana itu bangsa Israel? Kurang apa Tuhan sama bangsa Israel? Tuhan selamatkan mereka. Tuhan janjikan di tanah sana ada tanah yang subur penuh dengan susu dan madu untuk kamu. Tuhan belah itu lautan. Aduh. Kadang-kadang bohwat gitu ya kalau kita melihat kehidupan manusia seperti itu. Saudara mengasihi Allah? Halo? Berat ya. Mengasihi Allah itu, mencintai Allah itu berat ternyata. Enggak gampang saudara. Saudara jangan takut. Apa yang untuk menyerahkan apa yang berharga dalam hidup saudara. Jangan takut. Jangan mundur. Saya percaya gini saudara. Ketika Tuhan meminta kita menyerahkan nyawanya. Ketika Tuhan meminta kita menyerahkan apa yang berharga. Saudara, bukan maksudnya kita mati sembarangan gitu loh.
Ya. Mati tanpa alasan yang jelas, kematian yang sia-sia, bukan itu maksud Tuhan. Dengarkan baik-baik. Menurut bahasa aslinya, bahasa Yunani, ya, kata menyerahkan itu maksudnya saudara menaruh, meletakkan secara sengaja dan secara aktif yang dilakukan dengan tulus dan murni. Bukan sesuatu yang dipaksakan. Ya, itu menyerahkan. Sedangkan kata nyawa, bahasa aslinya, ini mengacu kepada kehidupan seseorang. Kesediaan untuk berkorban. Baik waktu, baik tenaga, pikiran, kekayaan, kenyamanan, bahkan apapun yang berharga dalam hidup manusia. Jadi gini, menyerahkan nyawa di sini maksudnya saudara tidak dipaksa untuk menyerahkan apa yang berharga dalam hidupmu. Saudara tidak dipaksa untuk menyerahkan waktu saudara, tenaga saudara, uang saudara, apapun yang saudara miliki tidak dipaksa. Dan saya percaya, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Allah kita, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan, tidak mungkin kita tidak menyerahkan apa yang berharga dalam hidup kita. Tidak mungkin. Saudara punya kekasih, punya istri, punya suami, punya teman baik saudara. Ketika ada yang diminta dari diri saudara, kalau saudara mengasihi dan mencintainya, mungkinkah saudara bilang, gak bisa. Ini punya gue, ini gue gak bisa kasih lu. Saya percaya, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai, kita akan dengan rela untuk menyerahkannya. Mengapa? Orang-orang seperti itu berkata, dia akan menyerahkan dan taat setia kepada Tuhan. Karena Kristus, dia sadar, dia betul-betul menyadari, memahami Kristus telah lebih dulu memberikan dirinya untuk kita. Saudara, tim pelayan musik maupun multimedia di belakang, ya, telah menyerahkan waktunya loh, tenaganya loh. PL singer, pemain musik, multimedia di belakang, kameramen. Mereka telah menyerahkan bahkan cuma bukan waktu, tenaga, tapi bensin juga loh. Bensin mereka korbankan. Pukul 5 pagi, saya percaya mereka sudah siap-siap bangun dan untuk jam, karena apa? Karena jam berapa? 6.30 kan? Harus sudah sampai di sini. Mereka wajib hadir di sini. Mereka tidak alergi dengan kata wajib. Kenapa? Karena mereka mencintai dan mengasihi Allah yang mau dilayaninya. Saudara, mari kita beri semangat buat tim pelayan kita pada siang hari ini. Itu saudara maksudnya kita tidak takut mati ya, atau tidak takut kehilangan apa yang berharga. Saudara masih ingat bukan? Ya. Saat Allah meminta Abraham untuk mengorbankan yang berharga dalam hidupnya. Masih ingat kan ceritanya saat Abraham saat Allah meminta kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya. Masih ingat kan? Saudara sebagai seorang bapak, coba gimana perasaannya? Saya percaya sangat sedih, berat rasanya. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana kesusahan hati, kesedihan hati, atau berat hatinya Abraham. Ya, tetapi saya percaya sebagai orang tua, aduh nih anak udah ditunggu-tunggu bertahun-tahun, tapi sekarang diminta oleh Tuhan. Tetapi dia nggak ngomong, dia tidak diceritakan tuh di Alkitab seperti itu. Ya, tapi akhirnya Ishak dikorbankan nggak? Mati nggak Ishak? Abraham kehilangan nggak apa yang berharga dalam hidupnya? Halo? Kehilangan nggak? Enggak kan? Abraham tidak kehilangan apa yang berharga dalam hidupnya. Mengapa?
Allah tahu persis kok. Allah tahu persis apa yang harus dilakukannya, apa yang harus diputuskannya. Allah mengerti ya, apa yang sanggup dan apa yang tidak sanggup untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Dia sangat mengenal siapa saudara. Dia sangat tahu persis kemampuan saudara. Dia tahu itu semua. Karena itu percobaan, pergumulan, apapun yang saudara alami saat ini, itu tidak akan melebihi kekuatan saudara. Tidak akan melewati batas kemampuan saudara. Karena apa? Karena ini berbicara soal penyerahan secara total hidup kita kepada Allah. Pengabdian kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu mari, jangan alergi dengan kata wajib. Kita harus belajar meneladani kasih-Nya Tuhan. Kita memberikan diri kita kepada Allah dengan cara yang sama seperti Kristus secara total dan tanpa syarat mengasihi kita. Karena dengan demikian saudara baru kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Apa maksudnya? Supaya mereka yang belum pernah mengenal kasih terbesar yang telah kita terima, mereka mengalami kasih terbesar itu seperti apa. Saudara, coba gini, mengapa kita masih membenci sama orang? Mengapa kita tidak mengasihi saudara-saudara kita? Khususnya katakanlah mereka yang kekurangan. Karena jujur gak ada kasih Allah dalam diri kita. Nggak ada kasih Allah, bagaimana saya bisa berani mengatakan seperti itu? Saudara 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang begini saudara. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Kalau saudara berkata, saya mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kemarin waktu kami makan sama-sama pulang baptisan. Pas pintu keluar tiba-tiba ada anak laki-laki tanggung. Ya. Begitu anak laki tanggung dia hampiri saya. Om minta uang 10.000. Wah kaget juga saya. Dia langsung berkata dengan jujur dia minta jumlah nominalnya. Kaget, padahal anaknya masih kelihatan bersih. Bisa gak saya berkata, wah ini anak ya males. Ini anak ya gak mau kerja. Apapun alasan yang kita bisa katakan untuk tidak memberi. Tapi saat itu Tuhan mengajar. Kalau kamu bisa memberkati, berkati. Jangan ngoceh, jangan ngomong apa-apa. Ya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, ia pendusta. Saudara, kasih terbesar telah kita terima dalam hidup kita. Amin. Dan ini saatnya kita membuka hati kita untuk Tuhan dan untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Karena kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Allah. Sehingga kita bisa melakukan perintahnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat selanjutnya. Di 1 Yohanes 3 ayat 17-18 dibilang begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Lalu ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari saudara, siang hari ini saya mau mengajak kita mau sungguh-sungguh mencintai Allah kita.
Sehingga kita bisa mengasihi dan kita bisa memberikan apa yang berharga dalam hidup kita. Mungkin saudara nggak punya uang, tapi saudara punya waktu, saudara. Mungkin saudara nggak punya waktu, tapi saudara punya uang, saudara. Mungkin saudara nggak punya uang, nggak punya waktu, tapi saudara punya tenaga, saudara. Dan saya percaya, sesungguhnya kita dapat mempersembahkan kepada Tuhan. Dan kabar baiknya, kasih terbesar telah datang ke dunia ini. Kasih terbesar telah Bapa berikan buat kita. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus yang telah memberikan nyawanya untuk kita. Sebagai penutup, saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 13. Dikatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Saudara mau gak disebut sahabat Tuhan? Mau gak disebut sahabatnya Yesus? Keren loh. Saya lebih senang disebut sebagai sahabatnya Yesus daripada sahabatnya pemimpin dunia di tempat ini. Kenapa? Saya percaya menjadi sahabatnya Yesus itu adalah sahabatnya banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara siang hari ini. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh mengasihi, mencintai Allah kita. Karena percayalah, hanya orang-orang seperti itulah yang mencintai dan mengasihi Allahnya, yang bisa memberikan apa yang berharga dalam hidupnya. Amin. Mari saudara, sebelum kita, silakan pemain musik boleh naik ke atas. Kalau naik ke atas ya. Ya. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita akan membacakan sama-sama pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saya berharap ketika saudara membaca pengakuan iman ini, saudara membacakan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar lip service. Tetapi baca, renungkan sungguh-sungguh kata demi kata, kalimat demi kalimat. Karena kalimat yang telah tertulis ini adalah sebagai iman kita. Sebagai warga Gereja Bethel Indonesia. Mari kita berdiri bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, saya akan membacakan 1, 2, 3, kita baca sama-sama. Yang ketiga. 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari saudara, kita mau persiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Silakan jemaat yang mengikuti ibadah secara online yang di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Dan nanti kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah yang boleh kami lakukan bersama-sama dengan umat-Mu
siang ini. Untuk kami boleh makan roti dan minum anggur perjamuan kudus sebagai peringatan betapa begitu besar kasih Allah kepada kami. Dan biarlah Tuhan ketika kami makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ini, kami boleh semakin menyatu, kami boleh semakin melekat dengan Tuhan. Karena kami tahu kesatuan kami dengan Engkau sungguh ada kuasa, ada pembaharuan, ada perubahan yang menjadikan kami seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Bubuhi berkat-Mu dan urapan-Mu untuk roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Apakah saudara di tempat ini dan yang di rumah sudah memegang roti dan anggurnya? Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau merendahkan hati di hadapan Dia yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal buat kita. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Dia rela sungguh-sungguh mengorbankan dirinya supaya kita diselamatkan. Bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Dia. Buka hatimu, buka mulutmu. Nyatakan rasa syukurmu kepada Dia. Sebab hanya oleh nama Yesus kita diselamatkan. Bersyukur. Oh, haleluya. Kami memuji. Kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Oh, terpujilah nama Yesus. Allah yang perkasa, Kau penasehat ajaib. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Kau selama-lamanya. Oh, haleluya, besar kasih setia-Mu. Kau Allah yang hidup, Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu siang hari ini.
Karena begitu besar kasih-Mu buat kami. Firman-Mu berhenti sampai saat ini. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami, yang mengubahkan hati kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang mau terus belajar, memiliki tanah yang baik dalam hidup kami. Supaya ketika firman-Mu ditaburkan, kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah banyak. Berkali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Roh Kudus seturut kehendak-Mu. Dan janji-Mu lah yang Kau genapi bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin. Amin.